Di testing dulu. Oke, untuk tampilan awal Fusion 360 ini seperti ini. Untuk memulai training hari ini, saya akan menjelaskan Fusion 360 ialah aplikasi software berbasis tools untuk mendesain dan merancang produk. Di Fusion 360 ini juga bisa untuk berkolaborasi antara para desainer yang disebut juga Fusion Team. Nanti bisa di sini, new project. Nanti dibuat namanya seperti apa, nanti bisa di-add people-nya, orang yang akan mendesainnya. Seperti ini. Nah, di Fusion 360 ini juga kita selain bisa membuat desain, bisa untuk membuat generatif desain. Ini untuk, dan juga ada render untuk merealistiskan desain yang akan kita buat. Ada juga animation di sini untuk membuat pergerakan dari desain solid assembly, dan juga ada simulation. Simulation ini membantu untuk mengetahui kondisi spesifik dan ketahanan dari desain solid. Dan juga ada drawing. Drawing bisa di from design, juga bisa di from animation. Di option desain ini terdapat surface, mesh, sheet metal, dan juga ada freeform. Nah, nanti kita akan membuat Oke, kita mulai saja. Nah, Bapak-bapak di sini bisa untuk membuka, di sini ada show data panel. Di sini bisa diklik. Kita lanjut ke basic training ini. Bisa diklik. Nah, di angka nomor 8 Haji Dawi. Kita akan membuat part dari Grinder Voice. Datanya sudah ada ya di masing-masing Fusion. Ini sudah otomatis, datanya sudah ada. Nanti kita akan membuat part dari Grinder Voice ini. Nanti kita akan membuat pergerakan juga dari motion-nya. Kita akan membuat part yaitu ada sliding jaw. Ini kita akan membuat ini. Lalu ada face to. Ini bisa di delete dulu karena kita akan membuat ini. Terus ada face to. Ya. Komponen rest handle ini kita akan buat juga. Pelat. Ini nanti kita akan membuat. Pertama-tama kita bisa hide semua partnya dulu. Di select, di klik kanan ini. Di select. Ini sudah terhide semua. Jadi kita akan mulai membuat partnya. Part yang pertama kita akan buat yaitu sliding jaw. Nah, di sini untuk membuat step terdapat plan. Kita harus memilih plan terlebih dahulu.
Di Fusion ini untuk mengatur kursornya bisa diklik mouse dan shift-nya berbarengan. Seperti ini. Kursor mouse dan shift-nya. Kita akan membuat sketch di bagian font. Di bagian plain font seperti ini. Nah, Bapak-bapak di sini bisa untuk mengikuti membuat desain part dari Green Device ya. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat Zoom. Sampai sini apakah ada pertanyaan tentang Fusion? Masih aman, Mbak. Oke. Bisa saya lanjut lagi ya. Kita akan membuat sliding jauhnya. Nah, di desain ini terdapat grid. Grid ini adalah rectangle, membuat kotak 2 point kayak gini. Ada circle, heart, polygon, bisa ada. Dan masih banyak lagi. Bisa membuat teks juga. Oke, kita mulai saja. Di sini, oh ya. Untuk membuat sketch, kita pastiin dulu unitnya ini milimeter ya. Di sini kan masih in. Nah, kita ubah dulu. Ini di dokumen setting. Klik ini. Lalu kita ubah ini unit inci menjadi milimeter. Ini bisa kita ubah. Karena ini kita membuat desainnya sudah ada part sebelumnya, jadi kita akan mengubahnya di sini. Jika masih ada tab, jika tabnya new, kita bisa di preference di sini untuk mengubah unitnya. Di bagian desain, nah di sini bisa diubah. Kalau tabnya new, tabnya baru. Oke, kita lanjut. Bikin rectangle dulu. Nah, ini ukurannya sudah berubah menjadi milimeter ya. Ini panjangnya kita dari 88,9 dan di tab untuk membuat lebarnya itu 25,4. Seperti ini. Karena ukuran sebelumnya itu menggunakan inci dan kita ubah menjadi milimeter, jadi ukurannya itu tidak bulat ya. Ini sudah saya ubah semua menjadi milimeter, mengikuti ukuran yang sebelumnya. Lalu kita bikin circle sini. Nah, jika ada tanda segitiga ini artinya sudah di tengah ya. Nah, kita bisa ada garis simetri juga. Nah, ini udah pas di tengah-tengah. Lalu kita bikin diameternya 14,28. 14,288. Nah, untuk membuat sketch-nya ini diusahakan garisnya sudah constraint semua. Constraint yang saya maksud itu garisnya berwarna hitam semua. Di sini karena masih ada warna garis lingkarannya biru, dari ukuran dulu. Sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak constraint, tapi diusahakan garisnya itu sudah constraint. Nah, ini udah full constraint. Baru lanjut, kita bisa beri ketebalan. Oh ya, sampai sini bisa diikuti untuk menggambarnya. Bapak bisa diikuti untuk membuat sketch seperti ini. Kita akan membuat partnya itu bersama-sama ya. Sudah dibuka kan Fusionnya?
Ayo bisa diikuti gambarnya seperti ini. Nah, jika kecepatan bisa dibilang ya, nanti bisa saya ulang. Tapi sampai sini bisa diikuti terlebih dahulu ya. Oke, sampai sini apakah sudah selesai? Nanti bisa saya lanjut. Ayo Pak, gambar ini terlebih dahulu, nanti saya lanjut untuk memberi ketebalan. Oke, kita lanjut ya. Kita beri ketebalannya. Ini di sini bisa di finish sketch, lalu pandangan isometri, atau pandangan home. Lalu kita beri ketebalan itu di extrude. Nah, jika sudah di finish sketch, di sini sudah masuk ke text solid. Lalu kita extrude, beri ketebalan. Di sini saya beri ketebalan dengan ukuran 66, min 66,675. Enam koma 675. Oke, Bos. Oke, kita beri ketebalannya. Ini 66,675. Seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat sketch di bawah sini, di bawah desain ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin desain rectangle-nya. Kita bikin garis simetri terlebih dahulu di tengah-tengah ini. Sampai ada tanda segitiganya. Sudah cancel. Ini kita bikin garis putus-putus di sini. Option length type. Kok bisa ini?
Lalu kita bikin rectangle rectangle dengan ukuran ini 22,2. Nah, seperti ini. Lalu panjangnya kita beri ukuran juga. Tidak usah. Kita simetrikan. Nah, di sini. Di sini. Di constraint, lalu ada simetri, kita klik saja. Dan garis simetrinya. Ini 2,2. Dua koma dua dibagi kita merah. ini. Jika sudah, finish scan. kita beri ketebalannya. Sorry. Ini salah tadi. Ini ukurannya 3,175. Nah, ini 22,2 dibagi 2. Ini kalau kita merah. Sederhananya ini. Nah, Ini. Jika sudah finish scan, kita beri ketebalan. Itu ketebalannya 17,501. Ini. Lalu kita bikin di sini. setengahnya dulu. Kita bikin halnya itu
diameternya 12,7. 12,7. Lalu bikin lagi Diameter lagi sama sama 12,7 juga. Lalu kita dimension. Kita beri jaraknya dengan ukurannya 15,8. Ini juga 38,1. Nah, seperti ini. Lalu kita hole. Finish sketch terlebih dahulu. Kita hole ya. Nah, di sini di hole ini ada extendnya diameter memulai dari Nah, di sini ada hole tipenya, ada simple, ada counter bore-nya juga, ada counter sink. Nah, kita pilih yang simple. Nah, di sini ada diameternya, kita ubah diameternya sesuai diameter yang tadi, yaitu 12,7. Nah, di sini tingginya itu 17,463. Kita sudah klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sketch di sini di bagian atas desain ini. Dengan Z-nya itu ada di sebelah kiri. Kita bikin rectangle. Kita bikin line. Bikin line asal seperti ini. Nanti kita akan beri ukuran di akhir. Lalu kita project. Ini bisa juga untuk memproject. Project itu ada di paling bawah sini. Project. Nah, di sini tanda project ini yang berwarna ungu. Kita sudah kita akan samakan garis ini. Ini lalu kita akan beri ukuran. Ukuran panjang dari sebelah sini adalah 9,525. Lalu bikin ukuran ini 1,59. Nah, ini bagian kanan dan kiri sudah sama karena tadi kita udah equal di constraint ini. Lanjut kita beri ukuran ini juga. Sebelah kirinya 1,59 juga. Nah, seperti ini. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Di bagian mananya ya? Nanti bisa saya ulang bagian yang sulit atau belum bisa dimengerti. Bisa ditanyakan di kolom chat.
Di bagian mana ya yang belum dimengerti? Nanti bisa saya ulang atau bisa saya perlambat. Ini ukurannya bisa diikutin ya. Atau bagian yang ini tadi. Bagian ini tadi, edit sketch nih. Ini ukurannya diameter 12,7 sama lingkaran sebelahnya. Lalu dari ujung kiri ke lingkaran pertama itu 15,88. Dari lingkaran pertama ke lingkaran kedua ini 38,1. Sudah finish sketch. Lalu di bagian edit picture. Oh iya, di Fusion ini jika misalkan desainnya ada kesalahan, kita bisa ubah di sini, di bagian bawah. Kita edit sketch. Nah, di sini kita bisa ubah bagian mana yang akan kita ubah. Kita sudah bisa di finish sketch lagi. Nah, otomatis nanti bisa keubah. Oke, bisa kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut kita cut bagian ini ke bawah. Di cut itu bisa di extrude juga. Nanti ada option cut-nya. Nah, ini bisa mulai dari mana? Startnya dari profil line. Ini profil line seperti ini. Bisa kita klik. Jika offset, ini bisa juga. Misalkan offsetnya 5. Maka dia akan mulai tercutnya itu di bagian 5. Nah, dia mulai tercutnya di bagian min 5 ini. Karena kita mulai dari profil line, jadi sini. Ini kita cut min 12,7. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin step lagi di bagian atas lagi. Ini untuk
Udah, kita rectangle. Ini kita ikutin alur yang tadi. Seperti ini. Ini sketch, lalu kita cut lagi ya. Di extrude. Kita akan extrude. Extrude itu min 8, 0,8 min 0,8 2 seperti ini. Operasinya cut. Ini ya, nah seperti ini. Lanjut ya. Kita akan membuat sketch di sini. Kita akan membuat sketch di sini dengan diameter 4,4. Kita berikan ini. ,85 dibagi 2. Sudah, kita mirror saja untuk membuat bagian yang kedua. Ini line type-nya kita nyalakan. Seperti ini, kita mirror line ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin hole. Di sini diameternya ngikutin yang tadi ya. 4,4. Lalu panjangnya itu 11,11. Seperti ini. Lalu kita akan bikin radius. Seperti ini. Ini radiusnya 4,5. Seperti ini. Jika sudah, klik OK. Lalu kita bikin radius lagi. Di bagian bawahnya, itu kita akan beri ukuran 1. Lalu kita akan buat stripnya di bagian bawah ini. Karena ini akan slider, jadi kita akan membuat stripnya itu menggunakan ACMA screw thread dengan size 5/8. Kenapa, Pak? Modelnya bisa kita nyalakan seperti ini.
Sesudah klik OK. Ini edit picture 4,5 benar. Ini editnya satu benar. Ini edit picture-nya. Ini CNA, size-nya 5/8. Ini udah jadi. Lalu di bagian body ini kita akan menjadikan third komponen. Nah, ini udah jadi komponen, bisa kita rename. Kita rename sliding jaw. Ini. Lanjut ya, kita bikin komponen kedua, bisa juga di sini kita new komponen. Nah, ininya sudah aktif. Ini standar internal, lalu kita beri nama. Untuk membuat part yang kedua itu kita bikin face through. Seperti ini. Sliding jauhnya kita matikan. Lalu kita bikin sketch di bagian right. Seperti ini. Kita buat line-nya terlebih dahulu. Ini kita akan bikin garis merahnya. Dengan panjangnya itu 6,35. Seperti ini. Lalu bikin line sebelahnya. Dengan panjang 25,4. Kita bikin ke atasnya lagi. Empat lima. Lalu ini construction-nya kita matikan garis putus-putusnya. Lalu kita bikin lingkaran. Ini nanti kita akan membuat strategi menggunakan dengan diameter 25,4. Circle-nya lagi. Akan membuat diameter 19,05. Ini nanti kita akan membuat strateginya menggunakan triple. Dengan diameter 25,4. Sampai sini bisa diikuti atau ada yang ketinggalan? Lalu kita akan bikin garis line.
dari ujung lingkaran sampai ujung pusat di sini. Sudah bikin lagi. Ini ikutin garis pusat diameternya. Lalu kita trim. Kayak gini. Lalu ini kita bikin garis lagi dengan ukuran 4,87. Lalu kita bikin arch di 3 point arch dari lingkaran sampai dia tangent. Tangent itu tandanya seperti ini, ada lingkaran dan garis. Ini juga bisa dipindahkan. Ini. Lalu kita trim. Lalu kita trim seperti ini. Trim itu ada di modify ya. Ini bagian trim. Bisa diikuti sampai sini. Ini tadi kering ya, ternyata. Ini garis dulu ini. Ya. Ini trimnya kayak gini. Tadi salah, maaf. Ini panjangnya tadi 4,807. Lalu kita bikin arc. Dari poin. Kita panjang. Nah, kayak gini. Lalu kita trim. Seperti ini. Nanti kita akan resolve ya. Bisa diikuti sampai sini. Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita finish sketch. Lalu di revolve, di sini di create. Axis-nya kita pakai yang ini ya. Nah, seperti ini. Sudah ter-revolve. New body, betul. Lalu saya ulang. Pilih profilnya. Lalu axis. Di sini. Operationnya new body. Jika sudah, klik OK. Tadi sketch-nya ulang ya. Ini sketch-nya bisa kita nyalakan lagi. Ada di face through. Ini yang aktif yang face through. Gitu.
Lalu kita report lagi. Ini profilnya yang ini, lalu axisnya yang ini. Ya sudah, report. Lalu kita bikin sketch lagi di bagian sini. Kita bikin line. Ini. Ini asal saja nggak apa-apa, asalkan bagian ujung lingkaran ini bertemu lingkaran yang satunya lagi. Jika sudah, bisa di finish sketch, lalu kita report kembali plan yang ini, axisnya bagian atas. Bagian atas ini. Nah, ini operasinya kita ganti menjadi gini. Nah, kita bikin bagian yang sampingnya. Untuk mempersingkat, bisa kita mirror. Ini diganti menjadi fitur tipenya, karena ini belum menjadi komponen, jadi kita pilih fitur. Nah, ini juga. Lalu select mirror frame-nya. Mirror frame-nya yang ini. Nah, ini sudah termirror, bisa. Jika sudah, klik OK. Ini fake screw-nya sudah tadi. Ini. Jika sudah, interface-nya kita aktifkan lagi. Ini kita matikan dulu fake screw-nya. Lalu kita bikin new step lagi. Kita bikin part dari compound descender. Ini kita masuk ke bagian front. Pilih sketch-nya, bagian front ini. Lalu kita bikin 2-point rectangle ya. Supaya mempersingkat. Ini panjangnya 3,175. Lalu diameternya ini bisa di-tab. Itu diameternya 9,536. Tetapi ini kan kita memakai revolve ya, jadi kita bagi dua. Nah, ini. Jika sudah, kita bikin rectangle lagi. Dengan panjang 60,325. Lalu diameternya kita tab. Itu 14,228 dibagi 2. Nah, ini udah langsung terbagi 2. Lanjut, bagian sampingnya lagi. Itu kita bikin rectangle lagi. Dengan panjang 3,18 dan diameternya 11,102 dibagi 2.
Di sini sudah klik enter. Bikin rectangle lagi. Ini bisa diklik kanan juga sih biar mempercepat. Di repeat to point. Bikin rectangle lagi ya. Dengan panjang 4,763 dan diameternya itu 23,812 dibagi 2. Dan lagi panjangnya 30,163, lalu lebarnya itu atau diameternya itu 15,85 dibagi 2. Seperti ini. Kita bikin sekali lagi. 19,05, lalu diameternya 12,65 dibagi 2. Nah, ini udah semua. Saya akan merapikan ukurannya ya, supaya enak dipandang. Ini kayak gini ya. Oke, bisa diikuti sampai sini. Diikuti ya sampai sini. Apakah bisa dilanjut? Sampai sini. Ini kita akan membuat. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Kita sudah finish step ya. Kita resolve. Plan-nya ini bisa kita select lagi semua. Nah, axis-nya itu yang ini. Nah, seperti ini. Operation-nya new body ya. Klik OK. Lalu kita akan membuat thread-nya. Thread-nya itu mengikuti yang tadi ya. Mengikuti sliding jauh yang tadi. Ini kan kita untuk membuat slidernya. CSTMA, thread. Modelnya kita aktifkan supaya terlihat ini. Kalau tidak diaktifkan tuh seperti ini. Nah, kayak gini. Kita sudah klik OK. Lalu kita akan membuat plan di bagian atas ini. Kita akan membuat tank terdepan ini. Kita sudah klik OK. Lalu kita sketch plan-nya menggunakan plan ini. Diklik aja plan-nya. Kita diklik sketch. Kita menggunakan slot center to center. Tetapi untuk membuatnya kita project terlebih dahulu bagian ujungnya.
supaya mendapatkan garis. Udah, klik OK. Lalu kita buat slotnya. Ini panjangnya itu 7 ya. Lalu radiusnya kita pakai 2. Diameternya 2. Radius 1, diameter 2. Lalu kita trim bagian ini. Kita sudah finish sketch. Lalu bisa kita extrude. Ini direction-nya kita pilih yang simetri aja ya, supaya bagian bawahnya itu mengikuti. Nah, seperti ini. Lalu ke atasnya itu kita beri ukuran 1, ini udah benar. Lalu operation-nya kita pilih yang join. Biar dia mengikuti. Sudah, klik OK. Lalu kita akan membuat satu lagi di bagian bawah sini. Untuk mempercepat, bisa kita mirror saja. Ini tipenya fitur ya, ini udah benar, fitur. Klik aja, lalu mirror plane-nya. Ini. Nah, ini sudah otomatis mengikuti bagian yang sudah di-select. Jika sudah, klik OK. Lalu kita bikin hole di bagian sini. Untuk pertama-tama kita harus membuat plane-nya terlebih dahulu. Seperti tadi, tangent plane. Ini, kita sudah, klik OK. Ini tadi panjangnya 7 ya, dengan diameter 2, lalu ketebalannya 1. Operasinya simetri, lalu bisa di-narrow kali. Lalu kita bikin sketch untuk membuat lubangnya. Oke, kita lanjut ya. Kita bikin hole-nya. Pertama kita bikin diameternya dulu. Ini diameternya 3,97. Lalu kita dari dimensinya itu dengan jarak 5,56. Seperti ini. Ini 3,97 ya. Jika sudah finish sketch, kita cut bagian ini, kita akan membuat lubang. Nah, ini juga bisa ditarik aja tanahnya. Ini kalau ke bawah sudah pasti tercut, jika ke atas sudah pasti new body. Jadi kita ke bawah aja, ini udah operasional sudah tercut. Tapi oke.
Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat part dari polarnya. Lanjut ya. Atau ada yang tertinggal, nanti bisa saya ulang. Atau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom chat. Nggak gampang. Oke, kita lanjut ya. Ini aktifnya kita ke green device dulu lagi. Kita ke new component. Next component rectangle-nya kita matikan dulu. Kita akan membuat color. Color ini gampang membuatnya. Itu kita bikin di pen live. Kita bikinnya di pen live. Bikin diameternya dulu. Ukuran diameternya itu 15,88. Bikin diameter keduanya itu 25,4. Jika sudah, kita finish step. Profilnya itu bagian yang ini ya, antara diameter 1 dan diameter 2. Kita beri ketebalannya itu 11,113. Coba klik OK. Lalu kita akan membuat lubang di sini. Ukurannya seperti di compound rectangle. Pertama-tama kita harus membuat ukurannya terlebih dahulu di tangent plane. Ini. Kita sudah, klik OK. Lalu kita bikin sketch membuat lubangnya. Itu diameternya 3,97. Lalu dimensinya dari sini itu kita beri ukuran 5,556. 5,556. Jika sudah finish sketch, lalu kita extrude ke bawah. Terus sudah pasti operasinya cut ya. Nah, benar. Ini part kolarnya sudah jadi. Lalu kita aktifkan lagi green device-nya. Lalu kita buat new komponen lagi.
Kita bikin jauh. Oke. Kalau kita matikan, kita hide. Kita akan membuat stepnya di plankton. Ini kita bikin rectangle-nya dengan panjang 4,763, salah, 4,763. Nah, ini tingginya baru 28,58. Oke. Bisa diikuti sampai sini? Lalu jika sudah, kita finish sketch, kita beri ketebalannya. Ini direction-nya kita pilih yang simetri ya, supaya ketebalan kanan dan kirinya sama. Lalu kita beri ketebalannya 88,9 dibagi 2. Nah, jika sudah, bisa klik OK. Lalu kita bikin chamfer di bagian sini. Itu chamfernya 2,5. Ya sudah, klik OK. Lalu kita akan bikin sketch atau lubang di sini. Kita bikin line atau garis mapping. Untuk membuat garis simetri, sudah seperti yang sudah saya katakan tadi, meng-on-kan construction-nya di sebelah ini, di sketch palette-nya. Lalu kita bikin lingkaran. Ini udah pasti. Itu diameternya 5. Lalu kita bikin diameternya lagi 8. Seperti ini. Lalu kita bikin jaraknya dari bawah ke diameternya itu 12,7. Lalu kita bikin sketch dari sini, dari garis simetri ke lingkarannya itu 69,85 dibagi 2. Ini lalu kita mirror. Lalu mirror lainnya simetri ini. Ya sudah, klik OK.
Jika sudah finish sketch, ini sketchnya aktifkan dulu. Sudah aktif, jadi kita extrude. Bagian lingkaran paling kecilnya kita extrude sampai full tercut. Ini sketchnya kita nyalakan lagi. Kita cut lagi bagian ini. Ini. Lalu kita cut itu dengan ukuran min 1,59. Sudah, klik OK. Sketchnya bisa kita matikan lagi. Nah, ini jauh cutnya sudah selesai. Lalu bisa ini kita ini select, mengaktifkan semuanya. Ini aktifkan render testnya lagi. Nah, ini partnya sudah kita bikin semuanya. Ini bisa kita pindahkan. Tes. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini bagian extrude-nya ada warna, tapi ini tidak perlu, bisa di delete. Nah, ini. Nanti kita akan membuat motion-nya ya. Ini kita akan bikin pertama-tama kita akan bikin motion-nya. Untuk membuat motion ini ada di assembly, lalu kita klik join ini. Lalu untuk join di sini ada position-nya, ada komponen pertama. Ini komponen pertama untuk komponen yang akan digerakkan, dan komponen kedua ini akan menjadi kedudukannya. Kita select yang akan komponen yang akan menjadi pergerakan. Nah, seperti ini. Lalu di motion fusion ini terdapat pergerakannya itu, kalau rigid itu dia tidak gerak ya. Kalau revolve itu dia memutar. Kalau slider dia pergerakan samping, silinder dia pergerakan maju-maju. Kita pakai yang revolve aja. Kita sudah, klik OK. Nah, dia sudah bisa digerakkan seperti ini. Lalu kita akan membuat ini, kita move dulu. Move itu bisa diklik M, ada shortcut-nya. Ini kita 90. Nah, ini 90. Ini udah klik OK. Nah, ini kan masih kayak gini ya, masih datar. Nanti kita akan kita cut di sini, kita combine. Nah, kita join dulu terlebih dahulu ini yang akan digerakkan ke komponen duanya yang ini. Lalu ini kita geser dengan ukuran min 10.
Ini kita pakai rigid ya, yang ini tidak ada pergerakan, jadi kita pakai rigid. Udah, klik OK. Ini kalau di section analisis, ini masih tidak mengikuti ini ya. Nah, caranya itu kita combine di sini, sector position, lalu target bodinya itu ini yang akan kita cut, lalu tool bodinya, nah ini, lalu kita pilih operationnya cut, lalu fit tool. Kita sudah, klik OK. Nah, lalu kita section analisis. Kita section analisis. Section analisis. Nah, ini sudah terkat ya. Ini kompon. Kompon saja. Nah, ini sudah terkat ya. Dia pakai combine tadi, operasinya cut, lalu di fit tool ya. Cancel. Lalu kita bikin, kita join lagi bagian yang ini ke sini. Salah. Jadi orbitnya itu harus sama ya. Ini kan orbitnya kan mengarah ke sumbu X ya. Jadi komponen yang kedua juga harus, orbitnya harus mengarah ke sumbu X. Nah, ini. Nah, ini kita edit karena tidak ada pergerakan. Ini dia bisa memutar seperti ini. Ini tadi jauh plate-nya kita delete saja. Nah, ini karena kita sudah buat tadi. Nah, seperti ini. Lalu bagian jauh plate screw-nya kita join juga ke jauh plate-nya. Ini yang akan mengikuti jauh plate. Jadi komponen pertama kita akan memilih plane jauh plate screw-nya, lalu ke jauh plate. Nah, ini kita pilih rigid, lalu satunya lagi. Seperti ini. Lalu kita akan join ini ya. Orbitnya itu harus sama. Sama ini. Jauh plate-nya kita akan join ini ke bagian sliding. Nah, ini. Kita pilih yang rigid ya. Kita udah klik OK. Nah, ini udah jadi. Lalu kita bikin slidernya, motion slider. Kita klik join-nya dulu. Nah, ini orbitnya sampai mengarah ke sumbu X ya. Lalu kita samakan ini. Ya, orbitnya itu sejajar gitu.
Lalu ini pergerakannya kita memakai pergerakan slider. Seperti ini. Nah, segini. Tapi ini kan pergerakannya masih bersinggungan ya. Masih nabrak gitu. Bahasa kasarnya. Nanti kita akan membuat bagaimana pergerakan dari slidernya ini tidak nabrak. Itu bisa banget di ini, di join ini, di bagian slider. Ini kita edit join limit. Ini ada di sebelah kanan ya. Kita klik. Ini minimumnya kan 0. 0 itu dari sini ya. Lalu ini kita ukur dulu ya. Dari sini, kalau untuk mengukur jarak ini bisa di measure yang ada di inspect. Lalu sampai sini, ini ukurannya 51,593 mm ya. Jadi tadi slidernya maksimumnya sampai 51,593. Sudah klik OK. Nah, dia sudah tidak tabrakan lagi ya. Jadi ada kontak setnya, batasnya sampai sini doang. Kalau kita animate model kayak gini, nah jadi seperti ini. Sudah diedit ini. Lalu untuk menggabungkan pergerakan dari slider ini sama dari pergerakan revolve-nya ini bisa banget kita gabungin. Itu ada di motion link, capture position aja. Ini bagian ini render face-nya sudah siap. Oke, ini kita akan menggabungkan revolve dan slider. Nah, seperti ini. Jadi dia pergerakannya ada 2 gabungan gitu. Dan dia tidak menabrak satu sama lain karena sudah diedit join seperti ini. Seperti ini. Bagaimana sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada yang terlewat? Bisa ditanyakan di kolom chat. Kita siap untuk membantu. Nanti kita akan break jam 12 ya. Ini kita, maaf ini ada azan, kita
berhenti dulu ya. Ada azan, nanti kita lanjutkan lagi. Tes. Oke, kita lanjut ya. Ini kita akan membuat 2D drawing-nya. Oh ya, ini belum di ini ya. Belum di join juga sebelah sini. Ini tidak ngikutnya. Kita akan join dulu yang ini. Ke sliding jauh. Ini kita akan bikin rigid ya, karena tidak ada pergerakan, dia mengikuti pergerakan dari sliding-nya. Sudah klik OK. Tekan lagi disk-nya. Nah, dia udah ngikut. Nah, kalau tidak kelihatan saya tutup. Nah, ini udah ngikut ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kita ke 2D drawing. Form design-nya. Di create drawing-nya ini ada full assembly, atau bisa juga isi do only, select, ya bisa. Kalau di select seperti ini. Bagian ininya saja yang di drawing. Ini kita akan membuatnya di full assembly. Lalu template-nya ini bisa from scratch, atau bisa di browser juga. Standarnya kita pakai yang ISO ya. Unitnya milimeter, lalu sheet size-nya kita pilih A4 dengan panjang 297 dan lebarnya 210. Sudah, klik OK.
di sini emang harus menunggu loadingnya ini cukup lama. Lumayan lama maksudnya. Nah, ini bisa diklik. Lalu di sini ada orientasinya, kita pilih yang isometri ya, NE isometri seperti ini. Lalu skalanya kita ubah 1:2 saja supaya agak besar. Lalu ini stylenya, style gambarnya. Nah, biar berwarna kita pilih yang serif. Lalu tangent X-nya kita pilih yang ini, off. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, di sheet setting ini, kalau mau mengubah ini ya, bisa juga. Itu caranya ada di sheet setting. Ini dokumen sheetnya. Di sheet setting ini untuk mengubah ini ya, kita di sini ini isometrik. Nah, kita edit title block. Lalu ini jika kita mau custom bisa di custom. Sudah klik OK. Nah, ini bisa diubah. Jika mau menambahkan tabelnya juga bisa seperti ini. Seperti ini. Karena kita tidak perlu untuk menambahkannya. Ini title-nya juga bisa kita ubah. Ini juga bisa kita ubah nih. Technical. Ini misalkan nomor. Nah, ini sudah terubah. Ini grinder face sebenarnya. Misalkan mau ubah nomornya jadi 01. Enter, lalu ini skip. Nah, ini udah diubah ya. Seperti itu, mudah banget. Lalu di sini ada base view-nya untuk menambahkan view-nya. Nah, mau tambahkan lagi. Ini kita pakai 1:3 aja. Nah, ini misalkan kita mau misalkan kita mau bagian grinder face-nya doang. Ini bisa diklik kanan. Terus dulu. Bisa diklik kanan, lalu suppress all edge. Nah, ini bagian di grinder face-nya doang yang terlihat. Stylenya bisa diubah kayak gini. Ini di-delete saja. Seperti itu ya. Nah, kalau di project view ini, bisa dari sini, bisa kita. Ini bagian induknya gitu. Lalu ini ada section view atau detail view juga ada di sini jika kita memerlukan detail yang lebih. Ini seperti ini, bisa diklik. Nah, seperti ini. Nah, ini jika detailnya kurang kelihatan bisa kita ubah di sini ke detail view-nya. Kita sudah cancel. Lalu di sini ada move, rotate juga. Di sini ada center line, center mark, yang basic-basic itu. Ini ada ukuran-ukurannya. Karena ini
Lalu karena ini full assembly, jadi kita pakai yang table biasanya sih. Kayak gini. Ini tabelnya karena banyak ya komponennya, jadi tidak cukup. Ini sebagai contoh saja. Jika mau merapikan balon, ini bisa. Nah, ini saya rapikan seperti ini. Ini saya membuat contohnya saja ya. Ini bisa ditambah, tambah size-nya, lalu kita base view-nya. Ini kita 1:2 ya, misalnya. Kebesaran 1:3 saja. Terus, lalu kita pilih yang bagian ininya saja. Ini aja deh. Nah, ini bisa dibesarkan lagi. 1:2 misalkan. Itu 1:1. Ini di dimensionnya. Nah, ini basic ya. Sudah banyak yang tahu pasti. Jadi saya kasih tahu saja ini. Lalu ini project view-nya. Nah, ini mengikuti ya. Ke bawah kayak gini. Seperti ini gitu. Lalu di text note-nya kita bisa misalkan ini. Kita maunya udah kayak gini, kita bikin text-nya lagi sendiri. Yang camper 2,5. Ini. Fungsi dari not. Bagaimana sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti jam 12 kita break ya. Nanti dilanjutkan jam 1. Siap. Oke, siap. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup jelas. Oke, Pak. Nih, kalau misalkan ingin membuat base view lagi, juga bisa. Sini 1:3 tadi. Ini disingkatkan dulu. Misalkan bagian yang ini. Sliding jauhnya.
Ini di bagian move. Alright. Nah, seperti ini. Lalu kita mau kasih center mark juga bisa kayak gini. Nah, ini seperti ini. Udah otomatis 8, radius 8, radius 7,14. Ini ke bagian right. Salah. Close. Ini kita tarik. Seperti ini. Sudah, klik OK. Nah. Ini kelihatan ya. Ini close. nanti sehabis jam 1 kita akan mempelajarikan ya. Nanti kita akan membuat cam dari part ini secondary base. Kita copy dulu. Copy. Lalu ini klik copy. Nah, seperti ini. Lalu ini protectnya kita siapkan dulu. Nah, nanti kita akan membuat cam dari ini ya, part dari secondary base. Jadi solid. Ini kita move tadi M, tetapi klik copy. Lalu ini objeknya tadi saya lupa untuk mengganti komponen karena ini sudah komponen. Nah, seperti ini kita klik copy, pindahkan. Lalu ininya 180. Seperti ini. Nah, ini udah otomatis secondary base-nya ada 2 ya. Kalau tadi kan yang tercopy itu baru bodinya. Jadi kalau body itu termasuk dari komponen, tapi komponen tidak termasuk dari body. Jadi di dalam komponen itu terdapat body. Seperti itu. Nanti kita akan membuat cam ini, isolate, lalu kita pindah ke cam itu manufaktur ya. Kita akan milih di cam ini. Untuk memulai cam kita harus menyeting dulu setup-nya, bahan aslinya itu seperti apa, kita bisa setting seperti ini. Ini modelnya box. Jika turning atau milih ini udah otomatis silinder gitu. Ini kan sumbu Z-nya kan ada di bagian sini ya, bagian bawah. Kita akan pindahkan di bagian atas. Itu caranya seperti ini. Di bagian front-nya ini kita klik kiri, lalu set current view S-nya kita pindahkan menjadi top. Seperti ini. Lalu kita ke bagian sini. Bagian front yang bagian kanan atas front kayak gini. Kita ubah. Klik kiri, klik kanan, lalu set current-nya fix distance. Nah,
Ini. Ini di sini kita coba dulu. Nah, seperti ini. Sumbu Z-nya sudah ada di atas. Lalu bisa kita setup. Oh iya, sekarang kita break dulu ya, nanti bisa dilanjutkan jam 1. Nanti kita lanjutkan untuk mengcamp-nya.